Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya akan melakukan analisa saham BRPT ya, PT Barito Pacific ya. Karena ini menjadi salah satu saham yang menjadi target ya, target yang akan saya beli sahamnya. Kenapa akan saya beli? Karena saham Barito ini sudah masuk kategori saham yang lagi uptrend ya. Kenapa uptrend? Nah, teman-teman perhatikan ya di grafik ini ya. Ini sudah downtrend ya, downtrend cukup lama ini, berbulan-bulan nih turun terus ya. Nah, ini garis downtrendnya sudah patah ini ya. Ini dia sudah breakout. Nah, makanya dia menjadi target saham yang akan saya beli. Nah, saham Barito Pacific ini sudah beberapa kali saya beli untuk di swing trade ya, dan beberapa kali juga sudah menghasilkan keuntungan bagi saya ya. Jadi saya merasa mungkin saham ini cocok ya dengan saya ya, mungkin ada jodoh-jodohnya ya dengan saya ya. Jadi saya akan beli kembali lagi saham ini. Nah, kemarin terakhir saya beli saham ini di harga 900 ya, di harga 900. Kemudian saya jual di sini nih, di harga candle hijau ini ya, yang panjang ini, di harga 1030 rupiah ya. Jadi kemarin terakhir saya jual, saya untung 130 rupiah per saham. Nah, teman-teman pasti bertanya, loh ini saham uptrend begitu kenapa dijual, kenapa nggak tunggu sampai di sini, di atas baru dijual. Nah, masalahnya kalau dalam dunia jual beli saham ya tidak ada yang bisa memastikan kapan dia akan putar balik arah saham ini ya. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, ini kenaikannya udah sangat tinggi begini nih, lurus begini ya. Nah, memang dia sudah, ini namanya saham yang breakout ya, breakout dari MA, garis MA 150 ini ya. Nah, dia juga breakout dari resisten level 1000-nya ya. Itu 1000 itu merupakan resisten psikologis levelnya. Nah, di sini dia tembus kan. Ya, di sini dia harga paling tingginya di 1065 ya. Nah, closingnya di 1040. Nah, saya jualnya di 1030. Saya pikir dia akan berbalik arah, turun menguji kembali garis EMA 150 ini di harga 975 ini ya, kurang lebih di situ. Nah, pada hari kedua setelah saya jual, keesokan harinya memang dia ada pullback ya, ada profit taking sedikit. Kemudian hari berikutnya juga begitu, masih bermain di area-area di sini 1030, 1040 sampai 1075. Nah, kemudian beberapa hari kemudian dia naik lebih tinggi lagi sampai di sini. Di sini adalah paling tingginya adalah 1165 ya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah pada saat di sini dia membentuk candle doji ini ya, candle doji. Teman-teman lihat ya, candle doji ini seperti tanda simbol tanda ya, simbol tambah ya. Jadi nggak ada bodinya ini, candlesticknya nggak ada bodinya ini. Nah, ini biasanya candle doji itu melambangkan indecision oleh buyer sama seller ya. Jadi kekuatan buyer sama kekuatan seller itu sama kuatnya ya. Nah, sehingga pada candle doji ini itu tidak ada kenaikan harga atau penurunan harga ya. Nah, biasanya candle doji ini kalau dia lagi uptrend begini, kemudian di sini tiba-tiba muncul candle doji ya, kemungkinannya ya, biasanya ya, bukan kepastian ya. Nah, biasanya ini menunjukkan pembalikan arah daripada harga saham yang lagi naik ini ya. Naik ada doji. Nah, hati-hati ini biasanya adalah pembalikan arah harga saham. Nah, beneran keesokan harinya turun kan saham ini, candle merah kan. Nah, berikutnya merah lagi. Nah, akhirnya dia turun kan, turun. Memang sempat ada mantul kembali sedikit, tapi 2 hari berikutnya dia merah di sini. Nah, saya rencananya akan buyback lagi ya saham ini ya untuk di swing trade ya. Nah, kira-kira di mana saya akan buybacknya? Ini saya akan perhatikan
di level 1000-nya ya. 1000-nya ini sekarang kemarin dia adalah resistan level dia ya. Resistan psikologis level dia. Nah, sekarang 1000 ini menjadi support level ya. Nah, saya akan lihat apakah dia akan mantul di 1000 atau dia akan sideways di 1000 ini baru naik lagi. Nah, rencananya saya akan nyicil sedikit di sini dulu. Ya, kenapa nyicil? Ya karena kita juga nggak tahu ya apakah pasti dia akan setelah nyentuh 1000 terus dia mantul naik langsung ke target berikutnya di 1100 ya kan. Nah, ada kemungkinan juga dia akan turun sampai MA 150 nih, menguji support di sini nih ya. Itu di harga sekitar 975 ya. Bisa saja dia turun ke sini menguji ini baru mantul ya. Nah, mungkin saya akan nyicil sedikit lagi di sini ya. Nah, ada satu lagi pertimbangan saya, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, area ini ya. Nah ini ya. Nah ini terjadi gap up ya, gap up walaupun ini gapnya kecil ya. Ini kan dia tutupnya di harga 955 ya. Keesokan harinya dia bukanya di harga 960 ya. Jadi dia gap up satu tick ya, gap up satu anak tangga. Memang gapnya kecil ya. Nah, tapi ini tetap adalah sebuah gap. Nah, mungkin ada yang merasa gap ini nggak masalah ya, nggak penting ya karena gapnya kecil ya. Nah, tapi saya tunjukkan contoh nyata dari gap ya, itu di BBNI. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini di BBNI di sini, ini daerah area ini nih, ya ada gap ini. Memang gap ini lebih besar daripada gapnya Barito ini ya, gapnya Barito. Nah, biasa saham itu ada kebiasaan kemungkinan ya, dia akan menutup gap ya. Menutup gapnya gimana? Ini kan gap ya, dia naik candle hijau nih. Nah, ke hari berikutnya itu dia turun ini, merah ya. Nah, merah. Nah, jadi harga ini sudah menutup gap ini. Nah, bahkan dia menutup gap itu bukan pas di sini di gapnya itu, tidak, tapi dia menutup gap ini harganya malah di bawah gap itu, lebih bawah lagi. Habis itu dia baru naik nih, candle hijau naik ya. Habis itu turun sedikit, terus dia naik lagi. Nah, dia menutup gap ini. Nah, contoh lain yang nyata itu adalah saham Indofood, INDF. Nah, oh sorry salah, INDF. Nah, teman-teman perhatikan daerah sini ya, area ini ya. Nah, ini juga terjadi gap up ini, sama seperti BB ini dan juga Barito ini, gap up. Memang di sini gapnya juga lebih besar ya, terlihat lebih jelas ya. Nah, dia naik ya, kemudian dia turun nih, nanti dia naik lagi, turun lagi. Nah, akhirnya di sini dia menutup gap ini. Nah, menutup gapnya juga sama seperti BB ini. Dia tidak turunnya hanya sampai pas di gap ini saja, terus selesai, terus mantul. Tidak. Dia harganya itu turun lebih bawah lagi daripada gap ini. Nah, habis itu dia baru naik di sini nih. Ya kan? Nah, ini yang namanya menutup gap. Ya, gap up ini. Ya, gap up bisa itu terjadi pada waktu opening harga naik. Ya. Nah, kalau gap down itu terjadi pada waktu candlestick-nya turun ya. Nah, kita kembali ke Barito. Nah, di sini kan ada gap ya teman-teman ya. Memang kecil sekali nih gapnya. Mungkin ada yang menganggap ini nggak begitu penting ya, karena gapnya terlalu kecil ya.
Kemudian dia juga sudah breakout di atas MA 150 ini ya. Mungkin ini akan menjadi support point-nya. Tapi seperti pada kejadian BBNI dan INDF ya, itu kan mereka menutup gap ini. Apalagi sekarang saham Barito ini dia arahnya candlestick-nya mulai merah nih dan mulai turun nih arahnya nih. Nah, kalau saya pribadi sih saya tidak akan cuek ya terhadap gap ini ya. Kenapa? Karena yang mau invest kan saya ya. Yang mau beli saham ini kan saya. Ya. Pakai uang siapa? Uang saya. Kalau saya cuekin ini gap, nanti yang rugi ya saya sendiri ya kan. Nah, jadi karena kita juga tidak ada kepastian akan tutup gap 100% atau kapan dia nutupnya ya udah. Jadi cara yang saya lakukan adalah cicil di sini sedikit atau cicil di sini sedikit ya, dan cicil lagi di sini sedikit. Nah, kalau ternyata misalnya kemungkinannya tidak apa yang terjadi, dia tidak nutup gap ya sampai di MA 150 975 ini, habis itu dia mantul terbang ya, nggak masalah, saya kan udah nyicil ini di sini ya, saya udah ada sahamnya ya, saya udah bisa cuan ini, udah ada keuntungannya ya. Nah, tapi kalau ternyata dia turun ke bawah di sini ya, saya nyicil lagi baru mantul ya saya cuannya bisa lebih besar. Nah, karena kita selalu harus ada trading plan-nya ya. Trading plan itu sebelum kita mengambil posisi di saham itu kita sudah ada rencana trading ya. Segala kemungkinan itu sudah harus kita persiapkan. Kalau misalnya dia cuma sampai di harga level 1000 sideways, habis itu mantul ya, kita sudah ada cicilan saham di sini nih, sisa ada saham di sini nih ya, walaupun sedikit nggak apa-apa. Kalau dia mantul kita pasti udah cuan nih, udah untung nih ya. Nah, teman-teman pasti bilang, kenapa tidak ngantri aja di bawah gap ini ya, beli satu transaksi jadi seluruh sahamnya bisa beli dalam jumlah yang lebih banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Iya betul, tapi kalau dia nggak nutup gap gimana? Dia di harga 1000 dia mantul gimana? Atau dia sampai harga 975 kemudian dia mantul naik terbang ke harga 1100 ya. Kalau saya ngantri di sini kan berarti kan saya nggak ada saham sama sekali di sini nih, karena nggak nyicil kan ya kan. Nah, makanya itu kalau saham itu kan kadang kita nggak boleh terlalu rakus ya. Yang namanya keuntungan, namanya profit, yang namanya cuan ya, sekecil apapun itu tetap jauh lebih baik daripada rugi atau nggak cuan sama sekali. Kalau saya ngantrinya di sini, semua porsi saham saya di sini ya, dengan harapan bisa beli saham dalam jumlah banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Iya, kalau dia menutup gap ya kan. Nah, itu yang harus kita perhitungkan ya. Nah, itu adalah cara-cara dalam jual beli saham yang saya lakukan. Nah, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini. Semoga video hari ini sedikit banyak bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.